Ayah menurutku sosok yang sangat bisa jadi teladan buat diriku, menjadi pahlawanku, menjadi contoh ketika aku kecil dan ketika aku besar. Aku mempunyai perspektif baru tentang dunia, mengenal dunia itu luas sekali, dan ayah merupakan pahlawan di dalam keluarga dan menjadi rumah bagi keluarganya. Morning semuanya, selamat pagi. Oke, semoga hari ini diberikan kelancaran. Amin, amin, amin. Tidak ada halangan apapun. Dan berjalan sesuai plan dan schedule. Floris Senasaya. Kita syuting berada di Kebun Raya Purwodadi, yang dimana tempat sana itu taman yang sangat luas, penuh dengan pohon-pohon yang bagus, yang dimana itu sesuai dengan cerita yang kita angkat di dalam MV Floris ini. Kalau diceritain dari awal sih sebenarnya panjang, singkatnya hanya saya dan Mas Ibnu sebenarnya niat mengopi biasa, kangen karena udah lama nggak ketemu. Ternyata di situ ada sebuah jodoh, yakni MV project dari Mas Ibnu. Kita dipasrahi untuk bikin musik video dari Floris. Ketemu sama teman-teman baru, teman-teman Floris, bisa bekerja sama dari jauh, dari Lamongan ke Malang. Akhirnya ke Malang untuk produksi musik video dan dipercayakan ke tim kami. Dari seluruh rangkaian proses produksi ini sebenarnya cukup mendalam maknanya bagi saya, terutama dari segi pengonsepan dan alur cerita. Awalnya kaget karena dari sebelum-sebelumnya belum pernah ngerjain musik video yang genrenya kayak gini gitu kan. Yang di Floris ini kan sedikit berbeda gitu dengan genre-genre yang lain. Terus penyampaian dari sutradara juga, konsepnya ternyata sama. Di MV kali ini kita mengangkat premis yang berjudul seorang ayah yang merindukan momen ulang tahun bersama buah hatinya, di mana sosok ayah yang sangat sayang dengan anak perempuannya, yang kita ketahui bahwa cinta pertama seorang anak perempuan kepada ayah. Dari nama judul lagunya itu udah kayak wow, this is such an amazing song. Pak Romonya aman dah? Bapak Romonya pas di situ. Awalnya kita ngejar matahari, di mana semakin siang matahari semakin over, ya, di mana pencahayaannya itu sangat krusial sekali ya. Untuk pengambilan gambar di lokasi pertama sih sebenarnya cukup gampang. Cuma karena kita ada sedikit kemunduran dari timeline ya, kita harus buru-buru, kita potong beberapa bagian, ada juga yang kita tambahi beberapa bagian. Jadi misalnya imbang lah, pakpok lah, antara ada yang dikurangi, ada yang ditambahi juga. Untuk pengambilan gambar yang kita ambil di lokasi pertama juga bisa dimaksimalkan begitu. Masuk di waktu produksi, kalau pas waktu breakdown kemungkinan masih ngambang semua kan konsep-konsepnya itu. Tapi pas waktu masuk produksi, melihat para talent beradu acting gitu kan, kayak ikut seneng juga, tapi juga ikut sedih gitu. Bagian yang ini, main gelembung, yang lari-larian itu. Soalnya udah lama kan nggak main-main kayak gitu, berasa kayak kembali masa kecil gitu. Syuting hari ini sih seru banget ya. Tadi lari-larian juga, bantuin kamera, mundur ke belakang, lari ke belakang, panas-panasan.
Untuk kendalanya sendiri dari makeup dan wardrobe itu hampir tidak ada, namun ada beberapa kendala kecil. Alhamdulillahnya masalahnya dapat teratasi secara cepat karena bantuan dari Bapak Direktur dan juga kakak-kakak semuanya. Menurut aku dalam produksi ini cukup menyenangkan ya, karena banyak warna dalam produksi ini. Apalagi dengan konsep yang cukup menarik, di mana lagunya juga menceritakan seorang ayah, tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Yang bikin saya itu adalah untuk set pertama itu mungkin karena ini ya, karena tempatnya taman cukup luas, jadi jangkauannya juga hanya bisa pakai jalan kaki dan itu agak jauh gitu jarak. Jadi makan waktu di situ. Dengan jarak yang begitu luas di taman antara spot 1, spot 2 dan area kita berada itu lumayan menguras tenaga, jadi dimana kru banyak yang capek dan ya pasti kelelahan banget dehidrasi karena panasnya dan luasnya itu sih. Everything going really well guys. Untuk di lokasi pertama karena lebih banyak di outdoor, segi lighting pun kita pakai cahaya natural dan paling diperbantukan dengan sama reflektor, pakai diffuser. Kendalanya memang karena cerah, bagus, tapi panas. Banyak hal yang tidak terduga terjadi di sana, jadi seru. Untuk syuting kali ini flow-nya enak banget. Ya meskipun ada beberapa hal miss ya, ada contoh tadi kayak ketinggalan memori dan lain sebagainya. Ya itu menurut saya masih bisa dimaklumi, tapi kalau bisa di kemudian hari di syuting selanjutnya tidak akan terulang lagi. Saya senang berkumpul sama teman-teman muda. Saya sangat senang banget. Saya pikir saya butuh semangat. Orang tua harus punya semangat anak muda. Kenapa begitu? Bagi saya anak muda secara perhitungan enggak secara perhitungan. Tapi orang tua selalu banyak perhitungan. Makanya bagi saya anak muda harus juga punya semangat orang tua yang juga punya hitungan. Tapi jangan sampai semangatnya kendor kayak orang tua yang ojo-ojo, jangan begini, jangan begitu. Itu makanya kenapa saya lebih suka kumpul anak muda. Kalau guyonan saya, biar saya yang awet muda dan anak muda yang awet tua. Nah, itu kan asik. Saya pemilik rumah yang dipakai syuting produksi saat ini. Selama syuting, sungguh pengalaman yang baru sebetulnya buat saya, juga menambah pengalaman yang luar biasa bagi saya. Untuk lokasi kedua pun lebih ke karena konsep yang dibangun itu natural, Yang dimana kita ingin menggambarkan kehangatan, keharmonisan, dan rasa sayang seorang ayah kepada anaknya. Walau kebahagiaan itu cukup sederhana. sesuai dengan konsep hangat gitu. Hangatnya dalam rumah, hangatnya kebersamaan antara si bapak dan anaknya ini lebih banyak memakai lighting yang warnanya warm, kuning, terus ada partisi-partisi yang ditembak ke tembok. Ya nggak ada treatment khusus untuk di lokasi kedua. Udah lama Mbak kerja di sini Mbak? Terus kalau untuk pindah ke sininya lebih ke itu ya, perintilan-perintilan barang kecilnya itu yang kayak saya kayak ini, kayak lukisan kayak gitu sih, itu perintilannya aja sih. Cuman ya selama produksi aman sih. Di sini juga kita ngeset ruang makan sama dapur. Seru sih syuting hari ini. Depan tempat bapak sendiri, depannya Adis, terus langsung nyendokin ini kan ada nasi. Pokoknya jangan sampai membelak-belakannya, jangan membelakangi brandnya. Sendokin, ada sayur di situ, ada tempe yang sukanya. Ya kayak lagi nyiapin air lu makan gitu kan, makan gitu. Terus untuk di lokasi kedua ini karena juga berurutan dengan rundown yang sebelumnya, jadi juga ada beberapa bagian yang harus kita jadikan satu gitu. Diharapkan juga pesan yang tersampaikan bisa diterima sama audiens. Tapi overall dari teman-teman florist pun seneng setnya, walaupun sesederhana ini ternyata oke gitu. Walaupun kita menggunakan ruangan ukurannya
berapa ya, 3 kali jual, dan ini harus dipenuhi dengan semua artistik, terus lighting di mana-mana, kondisi kayak gitu. Malah teman-teman floris malah seneng gitu, kayak wah ini setnya dapat nih, dramatik sekali. Semua karya punya kesulitan masing-masing. Tinggal bagaimana kita bisa menerjemahkan dan bisa memahami bagaimana maunya sutradara. Kalau ini memang bikin klip lagu itu maunya apa. Akhirnya saya coba resapi, oh gini. Walaupun saya belum tahu benar lagunya gimana, tapi sedikit dari Mas Ocit tentang begini, tentang sesuatu yang real, akhirnya saya sepakat. Udah lauk, ya langsung ya pokoknya udah lauk. Udah, baru panggil lagi sih ya. Ya, Adis duduk. Mau ada gestur manggilnya apa enggak? Ada. Oh berarti gestur manggil Pak Dis. Siapa sih namanya? Anis kan? Iya, Adis. Dis, ayo makan dulu. Baru bapaknya duduk. Udah datang. Oke, aman Pak? Kesusahan di set kedua sih cukup hampir tidak ada ya, karena tempatnya sudah sesuai dan moodnya juga udah terbangun. Wah, unik lucu, dilihatin kanan kiri. Oke. Gemoy-gemoynya diperlihatkan, gemoy-gemoy. Terus bisa ditiup. Oke, terus Make wish. Ditiupnya bareng-bareng boleh? selama syuting ini jadi diri sendiri sih ya, soalnya ya ceritanya hampir mirip-mirip dikit lah gitu. Pagi mulai malam merasa asik, mungkin karena saya pernah main sama Adis sehingga agak nggak canggung. Di karya yang awal sama dia juga saya sebagai ayahnya lebih gampang untuk menyesuaikan. Tapi tetap saya punya kesulitan yang harus saya atasi secara profesional. Saya aktor, teman-teman sutradara dan krunya saya harus tunduk. Walaupun saya tetap punya tawaran, tidak harus dituruti, enggak, tapi tetap garisnya tadi sutradara dan krunya semua. Pak, tadi kalau mau minum sebenarnya minum aja, minum. Kalau tadi mau minum kan udah terlanjur pegang gelas kan. Minum aja terus ya udah ngomong. Cepet biar nggak kayak tertarik. Kalau ceritanya dikupas dan orang tahu dari baliknya cerita itu malah sebenarnya sedih, tapi menyenangkan juga melihat kedekatan antara bapak dan anak ini. Walaupun di akhirnya ya kita tonton saja gitu kan. Sosok ayah. Sosok ayah. Sosok ayah. Gimana ya? Dari kecil tuh saya tumbuh jauh dari sosok seorang ayah. Ayah adalah sosok laki-laki terhebat di dalam hidup saya. Dia tuh harus bisa jadi cinta pertamanya tiap perempuan ya. Tapi kan itu in real life nggak semua perempuan ngerasain itu. Pengorbanannya itu besar banget pastinya ya, walaupun nggak begitu dilihatkan gitu. Beliau adalah sosok orang yang tangguh, yang kuat dalam menghadapi apapun, dalam keadaan apapun. Pas waktu mereka bergurau gitu. Kayak mengingatkan waktu Apalagi buat seorang perempuan, kita itu berharap diperhatikan gitu sama ayah gitu. Teman terbaik, satria yang rela mengorbankan apapun demi kebahagiaan buah hatinya. Mengingatkan waktu dulu ya, pas bisa main sama bapak gitu. Untuk sekarang, di umur sekarang pun waktu untuk keluarga pun jarang banget gitu. Apalagi waktu buat ayah gitu. Ayah, ibu pulang pun mungkin sebulan sekali. Baru ditemukan itu setelah saya beranjak dewasa gitu. Karena saya dulu dibesarkan jauh dari seorang ayah, saya kurang mengenal apa itu seorang ayah, apa peran seorang ayah. Cuma setelah saya beranjak dewasa, jauh dari seluruh keluarga, merantau ke kota orang, saya mau mengucapkan mohon maaf dan terima kasih kepada ayah saya yang telah membesarkan saya sampai saat ini. Bertanggung jawab terhadap keluarga, terhadap istri dan anak.
terus mengasihi, menyayangi. Ayahku itu adalah orang paling sempurna yang pernah aku temuin. Orang paling mengerti aku, paling bisa banget ngambil hati aku. Pokoknya the best ayah ever. Antara anak laki-laki dengan ayah, kita mempunyai perannya masing-masing. Tapi kita saling mencintai dan saling mendoakan. Tumbuh kembang anak perempuan itu balik lagi ke ayahnya. Sampai kapanpun dia tetap gadis kecilku. Ketika kelak dia menikah, aku akan ngomong sebelum dia pisah sama aku. Ya, aku akan berpesan pada suaminya, kalau kelak kamu tidak suka, kembalikan, jangan dibuang. Tetap dia menjadi gadis kecilku. Ini yang paling besar hartaku. Gadis kecilku sing aduh, ya apa ya? Ya apa, gak bisa tak omong gitu ya. Itu jiwaku, rohku, karena dia wanita, jadi sangat permata banget. Agak iri sih ya sama Evi ini ya, karena dia ayahnya nih sayang banget sama anaknya. Yang mana kayaknya banyak orang yang nggak ngerasain kasih sayang itu ya. Aku iri sih sama cerita ini, karena aku nggak ngerasain personally. Ini belum jadi pun pas waktu proses syuting pesannya kena gitu loh. Kayak, wow, ayah ternyata sosok luar biasa. Tapi kita nggak pernah tahu gitu, dan nggak pernah menganggap itu suatu hal yang besar dan berharga gitu. Perhatiannya kecil, tapi itu malah yang ngajarin kita bahwa di luar sana itu memang nggak semudah itu untuk dijalani. Jadi di balik lagunya ternyata itu ada sudut pandang yang lebih dalam lagi gitu. Keren sih ini konsepnya. Saya berharap dengan lahirnya karya ini bisa jadi sangat menginspirasi bagi sosok ayah, yang mereka itu adalah sosok dua insan yang tidak bisa lepas dari takdir. Dengan adanya video klip ini, penonton-penonton di luar sana tuh bisa merasakan lagunya dari sisi yang lebih dalam misalnya. Love you, Dad. I love you, Dad. You're the greatest man in my life. Oke, kali ini kita is alright.